bihaqi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Inni ana amanna bihaqi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya mudabbir, dabbir. Ya muyassir, yassir. Ya musahil, sahil. Sahil lana umurana, mas'alatana fi dinina wa dunyana wal akhirah. Allahumma balligh wa balligh ma ma'ana ila haji baitillah wa ziyarah qabri rasulillah fi kulli sana. Allahumma balligh wa balligh ma ma'ana ila haji baitillah wa ziyarah qabri rasulillah fi kulli sana. Allahumma balligh wa balligh ma ma'ana ila haji baitillah wa ziyarah qabri rasulillah fi kulli sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Mabadu. Fa inna asdaqul hadis kitabullah ta'ala wa khairul huda hadi sayyidina Muhammad sallallahu wa sarul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Wa bisana dinal mutasili ilal imamil muallif rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a wa yanfa'ana bi ulumil dharan amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an wala syekhul muallif bihazal kitab tankihul qaul babul hadis asis al-babu sani wal ishruna fi fadilati tasbihi, di mana seorang pengarang kitab daripada Tankihul Qaul Lubabul Hadis menerangkan bab yang ke-22. Apa yang diterangkan di sini? Fi fadilati tasbihi, keutamaan kita bertasbih. Manakala ucapan itu adalah seluruh sel kita yang proaktif, wabil khusus ijaza ajaluhum, saat kita mengakhiri hidup. Itu kan pengen banget kita. Kalau masih hidup bisa, ya kan, tasbih. Tapi mengakhiri hidup,
Karena sel tuh ngikut semua. Bagaimana bisa mau ngucapin? Sementara indahullah halal wa yakhruju halal, wa indahullah haram wa yakhruju haram. Masuk halal terus keluar juga halal. Masuk haram akan jadi turun temurun melanjutkan keharaman, karena embrio itu kan. Sehingga saat kita akhir hidup, la malun wala banun, harta nggak ada guna. Anak yang hebat pun nggak ada guna. Illa angin kecuali utawi kacobo mazllah man atallaha, orang yang ingin jumpa kepada Allah biqalbin salim, hati yang selamat. Subhanaka ya musawwir, pagi yang cerah ini semoga hati kita selamat sampai akhir hidup. Dari awal kita hidup, pertengahan hidup, sampai akhir hidup kita minta selamat. Tadi kita sudah baca semua. Ya Allahumma lakal hamdu lakal mustaka, ya Allah, hanya kepada Engkau kami ngadu. Wa antal musta'an, hanya kepada Engkau kami minta tolong, ya Allah. La haula wa la quwata billah, enggak ada daya ya Allah. Yang kedua, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah mudahkan di mana aja supaya mudah. Lahul husna sahla, bagi Engkau segalanya mudah ya Allah. Fi ayyi makanin sahlan, di mana tempat beri kemudahan ya Allah. Bi rahmatika, karena rahmat Engkau ya Allah, sehingga kemudahan aku dapat ya Allah. Mulai ini ana amanah, sungguh ya Allah, saya ingin keamanan segala dalam diri saya, keluarga saya, bihaqi ilallah ta'ala, karena kebenaran Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Engkau. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu Esa. Ya mudabbir dabbir, wa ya muyassir yassir, musahil sahil. Ya Allah, berikanlah contoh secontoh-contohnya dalam hidup. Ya Allah, berikanlah semaksimal apa yang saya akan coba ujian itu. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, dunia kami, akhirat kami, kan begitu doanya tadi. Baru kita minta lagi, Allahumma balik, ya Allah sampaikan, balik ma ma'na, bersama orang-orang soleh, ila haji baitillah, bisa berangkat haji, wa ziarah qabri Rasulillah, biar kami bisa ziarah di makam Rasul di Madinah Munawwarah. Seraya kita berkata amin ya Rabbal. Itu hidup untuk memenuhi skep bagaimana rukun Islam sampai haji. Maka fadilah tasbih, keutamaan bertasbih, Quran sudah mengajarkan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih di pagi hari apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih pada Allah. Masya Allah, beruntung kita di Al-Muhajirin, masjid kita
selalu di tengah malam, tidak mandang itu hari-hari tertentu untuk taklim. Seandainya setiap malam seperti itu, subhanaka min sawir, amin, aman tempat kita semua. Insya ada beberapa saat mereka munajat pada Allah. Karena munajat kepada Allah suka sekali Allah melihat hambanya seperti itu. Kenapa demikian? Manakala kita duduk bermunajat, bersibuk kepada Allah, belum kita minta sesuatu, tapi Allah sudah tahu dalam kita bohongnya berapa. Betul gak? Kemudian ya manipulasinya berapa, udah tahu. Ini emas asli apa palsu, udah tahu. Betul apa enggak kira-kira? Ya, 74 karat apa gram kira-kira tuh? Hah? Oh kilo ya. Apalah aja ini Jampitsus. Udah tahu Allah. Belum kita minta sesuatu, apapun yang kita lakukan sudah tahu. Yang Allah cuma ingin kamu tuh duduk. Kamu tuh ciptaan saya, kata Allah. Aku tuh Tuhan. Masya Allah. Ya itu doang yang Allah suka. Lihat yang namanya Nabi Musa. Haitsu taklima kalam Allah. Sampai ngomong begini, ya Allah, saya pengen supaya saya ibadah ini supaya kau senyum, ya Allah. Apa saya sholat terus, ya Allah? Apa saya tahajud terus, ya Allah? Apa saya puasa terus, ya Allah? Ini Nabi Musa nih, yang selalu bicara sama Allah gitu kan? Apa saya harus haji terus, ya Allah? Qala, Allah menjawab, ya Musa, sholat itu ya buat engkau. Puasa itu ya buat engkau. Tahajud itu ya buat engkau. Haji ya buat engkau. Tapi ketika engkau bersodakoh hanya sebiji zarah, disitulah aku hadir. Masya Allah. Berarti cuma mukhlasin, orang yang sedekah ikhlas, Allah hadir di sisi. Makanya banyak begitu mayat meninggal di dunia minta dibagi, ya Allah, hidupin saya sekali lagi, ya Allah. Limaza, kenapa? Saya ingin bersedekah, ya Allah. Subhanaka min sabir. Akhirnya jamaah wilayah kita ini begitu banyak sedekahnya, akhirnya terjadilah masjid yang baik ini. Insya Subhanallah, inilah kenikmatan kita yang selalu dibimbing oleh ketua-ketua kita, ya, bocor ya, ya ketua kita itu. Baik, kita baca tabarukan dari kitab ini sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma alal ardi ar-rajul yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa ghafarat junubahu walau kanat fil kasrati masalan. Jadi begini maksudnya. Dalam hadis ini Nabi mengatakan,
barang siapa orang yang mengucap la ilaha illallah. Beda ucapan la ilaha illallah itu secara standar dengan tauhid. Karena kalau tauhid itu kan dikuatkan dengan beberapa makna. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah. Wah, terus tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Kan seperti itu. Maka la-nya di sini la nafi lil jinsi, meniadakan bentuk apapun. Kalau kita mau tasdiknya langsung tajalli ke Allah, kadang-kala kan kita suka lupa. Katakanlah ketika saat kita berjalan bersama teman, tiba-tiba ada kendaraan, apakah itu sepeda motor, apakah itu beca, apa-apapun gitu. Tiba-tiba kita jalan itu ditarik sama teman kita kan. Akhirnya nggak jadi, tertabrak. Kan begitu. Langsung spontan kita ngomong, untung ada elu, kalau nggak mati gue. Nah ini batal. Secara sulamut taufik, ini orang udah mengingkari bahwa campur tangan Allah di situ. Ini kadang-kadang kan suka begitu. Untung nggak ada elu, kalau nggak gue mati tuh. Suka begitu nggak kira-kira? Ya kan? Sulamut taufiknya rusak. Bahkan kalau ada yang menyaksikan itu, wajib syahadat lagi itu. Kenapa? Karena jadi hilang Allahnya. Begitu. Nah makanya kadang-kala kita ini suka merintih dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya dalam surat Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Sungguh yang namanya pendengaran, yang namanya pandangan, yang namanya hati, salasata a'dha, 3 anggota ini yang bakalan pertama ditanya di dalam kubur. Insyaallah. Mana rangkaiannya kok bisa bertanya yang dalam kubur? Pertama, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian dikeluarkan sama Allah lewat perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Pertama yang dijadikan wa ja'ala sam'a, pendengaran. Maka ulama dalam kitab Thariqah Mahmudiyah menyunahkan kalau bisa di sunnah azan. Allahu Akbar, kan gitu. Kita nggak perdebatkan bid'ah dan tidak nih. Ya, karena apa? Pertama kali mendengarnya itu. Seperti itu. Tapi jangan pakai speaker, repot ya. Repot gak kira-kira? Ajanin bayi pakai speaker, wah rame deh urusan. Ada gak kira-kira begitu? Karena wajahlah sam'a, iman kita nih sam'a, sam'iyat. Kenal bagaimana adanya Allah, syahadat, bagaimana cerita adanya malaikat, dan dari dengar iman kita nih sam'iyat. Nggak ada basoriyat. Semuanya iman kita nih sam'iyat. Mulai kita belajar salat, usalli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal kiblati, sam'iyat. Oh gitu ya. Sam'iyat ini pertama, bagaimana kita bisa transfer ke hati, akhirnya terjadilah lisan. Diajarin talqin sama saudara kita yang sedang menunggu jenazah kita saat sakratul maut. Karena telinga ini nggak pernah terisi, tereduksi dengan hal-hal yang sifatnya religi,
susah juga nerimanya itu. Makanya kalau dengerin azan sampai habis, alhamdulillah. Ini kadang-kadang lagi azan ngobrol, ada nggak kira-kira begitu? Hah? Banyak juga ya. Siapa yang ngobrol? Ada nggak Pak Ketua? Ini loh. Jadi kita latih itu supaya ketika bagaimana? Teringat kita dalam kitab Firqah Naziyah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ngomong sama pamannya mau meninggal, ya ammiku la ilaha illallah pasakatu hatil maut. Pamannya itu diem aja, padahal kan dengar. Yang kita pertanyakan pendapat ulama kan dua. Oh berarti qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Di dalam hatinya sudah menyebut barangkali. Satu sisi oh enggak, harus qaulu bilisan. Itu kembali kepada Allah kan gitu ya. Nabi kan ya amiku la ilaha. Akhirnya pencermat ulama bilang, seandainya kata-kata itu keluar la ilaha, sedangkan Abu Bakar, kemudian ada Nabi, kemudian Abu Jahal, itu begitu ucapan, itu di kematian pasti ribut, kan begitu. Ya kan? Akan terjadi keributan besar. Akhirnya pas Sukutu diamnya ini mungkin ya sebuah question pertanyaan Nabi kita Muhammad. Qul yaum tafakkaru haja wa kaifa ami. Tiap hari Nabi kita jadi sedih gitu. Kenapa nggak ngomong kan gitu ya? Padahal hanya udah masuk. Sampai terus minta kepada ya Allah, masukinlah pamanku ke surga ya Allah. Walaupun dia belum sempat aku dengar lisannya ucap la ilaha, tiap hari minta begitu Nabi Muhammad. Baru dalam Al-Quran surat Al-Qasas dikatakan ya Muhammad innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Baru tuh Nabi dimarahin sama Allah. Nabi 2 kali dimarahin sama Allah. Yang pertama persoalan pamannya Abu Thalib. Yang kedua ketika umat nanya, ya Rasul, ini hukumnya gimana sih nih? Gampang, besok gue juga dapat wahyu. Tuh begitu kan. Malah takulan dan zalika kota. Muhammad tuh jangan bilang besok-besok itu gimana gua. Kan begitu. 2 kali dimarahin. Tadi kita bahas ketika sakat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, sungguhnya kau tidak bisa menentukan, saya yang menentukan masuk surga apa enggak. Diam ya Nabi, mulai sedih kan. Yang dimarahin sama Allah kan begitu. Yang keduanya ada lagi adanya hukumnya gimana ya harus begini. Gampang, besok saya juga dapat wahyu. Fala taqul lana zalika qadan. Jangan bilang besok-besok, itu urusan saya. 2 kali mulai termenung Nabi. Dimarahin 2 kali baru terjadilah subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Karena sudah 2 kali ditegur sama Allah, kemudian tafakkaru kulla syai'. Baru keluar asbabul hadis, tafakkaru kulla syai'. Silakan kalian berpikir apa saja kata Nabi. Wala tafakkaru fi jatillah. Jangan kau berpikir di mana zatnya Allah. Masya Allah, ternyata ini yang membuat sam'iyat kita, ini yang membuat fuad kita, hati, ini yang membuat basor pandangan kita semua. Ternyata climbernya di situ.
Bagaimana seperti itu? Itulah ujian bagi orang yang memang sudah dijadikan sebagai utusan Allah Subhanahu. Kita ini bukan utusan, kita bukan rasul, kita bukan ulama, bukan apa. Masya Allah. Berarti kita harus juga tahu dong sam'iat pendengaran-pendengaran kita. Bagaimana ngucapinnya? La ilaha, kita kuatkan dengan lal napilil jinsi. Ketika kita la ilaha illallah, itu meniadakan bentuk apapun. Seumpama aja gitu kan. Ada orang datang 25 Desember. Dia ngucapin, Pak, saya lagi Natal. Oh iya, selamat Natal. Kan seru judulnya. Berarti kita tuh batal dong ngucapin kul huwallahu Allahus lam yalid walam yakun lahu. Ya berarti kita nggak ikhlas. Itu kan suratnya ikhlas. Kita ikhlas bertuhan kepada Allah, ikhlas bertuhan kepada yang tidak beranak dan tidak diberanakan, kan begitu. Ikhlas kepada minta sungguh. Secara eksklopedia selamat hari raya Natal itu kan eksklopedia Indonesianya selamat hari lahir Yesus anak Tuhan, kan seperti itu. Ya berarti kita nggak ikhlas secara ideal kan ini pertanyaan. Nah diantaranya bagaimana? Kita kan istilahnya toleransi. Kalau toleransi berarti gagal, gugur lagi kalimat kuliah ayuhal kafirun la a'budu mata wala antum wala ana abidum wala antum. Ingat 2 kali wala antumnya itu 2 kali. Di mana 2 kali itu adalah yang sakral. Sebagaimana Al-Quran, inna ma'al usri yusofa, inna ma'al 2 kali juga. Sesuatu kalau sudah 2 kali artinya makna tauhid. Sehingga bagaimana sam'a pendengaran kita ini diuji sama Allah. Kita reduksi dengan hal-hal yang baik. Karena apa? Ingin memberikan sesuatu kata-kata semua makhluk yang masih hidup. Kenapa? Wal asri, demi akhir zaman. Innal insana, sungguh manusia rugi semua. Ilal ladina amanu wa amilu solehat. Kecuali yang nggak rugi orang beriman dan beramal soleh. Kalau bahasa kitanya satu paket, beriman beramal. Kalau cuman iman saja nggak ada arti. Saya percaya sama Allah tapi nggak sholat, masuk akal nggak kira-kira? Ya nggak masuk akal. Itu makanan enak banget tapi kita nggak makan, ya sama aja bohong. Makanya beriman beramal nggak cukup sampai di situ juga. Akhir zaman ini apa? Tugasnya bukan tugas ustadz, tugas kiai, tugas habib, bukan. Tugas semua. Watawasau bil haqi. Semua umat manusia harus saling menasihati kebenaran, siapapun. Betul nggak Pak? Siapapun, kan begitu. Ternyata dia nggak terima nasihat kita. Yo, kita malah difitnah. Watawasau bi sobri, sabar. Ya kita kan senang difitnah. Kenapa difitnah? Orang kita ngomong bener kok. Ada seorang datang ke ulama. Namanya Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini orang dari Baghdad. Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini seorang ulama yang jika dapat fitnahan omongan dari si Fulan, buru-buru dia masak. Fulan itu dikasih, kalau bahasa kita begakak ayam. Diomongin orang ngasih makanan. Kita begitu nggak kira-kira? Begitu nggak Pak Fedi kira-kira? Kita difitnah sama orang nih. Kita buru-buru bikin kue bolu, kasih orang itu. Begitu nggak kira-kira? Berat juga rasanya ya. Ini Ibrahim bin Adham begitu beliau. Diomongin,
Dia buru-buru bikin makanan ngasih orang. Masya. Kenapa? Allah sayang sama dia katanya. Asal pulang kalau nggak ada yang fitnah, dia bilang, ya Allah hari ini nggak ada yang fitnah, berarti kau tidak sayang sama aku ya Allah. Kita kalau begitu enak banget ya. Karena apa? Kuatnya dia man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu faqad arafa jahlahu. Siapa yang mengenal Tuhannya mengenal kebodohannya. Wa man arafa jahlahu faqad arafa kadzibuhu. Siapa yang mengenal kebodohannya pasti mengenal kebohongannya. Wa man arafa kadzibahu faqad arafa junubahu. Siapa yang mengenal kebohongannya pasti kenal dosanya. Kan begitu, udah tahu dosa. Ya, masih digarap juga. Udah tahu hak orang, masih dimakan juga. Betul nggak kira-kira? Kan begitu. Nah, kalau ulama Ibrahim bin Adham enggak. Dia kalau nggak difitnah, dia malah bingung, ya Allah hari ini tidak ada yang ngomongin aku, tidak yang fitnah aku, ya Allah kau tidak sayang sama aku. Masya Allah, minta difitnah. Kita bisa nggak kira-kira Pak Ketua? Berat rasanya ya, berat kita. Aduh, ya umpamanya itu tuh pimpinan itu adanya istilah tulang lunak. Ya elah, langsung aja kan begitu ya. Dikata begitu ngamuk kan begitu ya. Ibrahim bin Adham didatangi oleh jemaah. Ya Syekh anta kull hadza wa yaqulu du'a kull yaum. Saya begini ya, saya pengen ngomong. Saya berdoa tiap hari. Walakin la yastajab Allah. Wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Sedangkan Allah bilang, doalah nanti aku ijabah. Aina allazi la ba'da syai'. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ya fulan, ad-du'a asyirah. Doa itu ternyata ada syaratnya 10. Apa? Yang pertama, ariftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kamu kenal Allah tapi tidak memenuhi hak-haknya Allah. Percaya ada yang percaya, tapi buat sholat males-malesan. Betul nggak? Buat ibadah males-malesan. Tapi kamu tidak memenuhi hak-haknya Allah. Sedangkan Allah sudah memenuhi hak-haknya kita semua. Kita hidup di dunia, kita nggak minta, Allah izinin. Kita mau sholat, air Allah ciptakan semua. Semua ada nikmat. Yang kedua, hubar Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kamu cinta sama Rasul, tapi menghilangkan sunnah-sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul seandainya kan begitu ya, selalu biyamin dengan tangan kanan, selalu bersiwak. Mungkin kita agak repot juga lah bersiwak ya. Padahal kata Nabi, lau amartum, kalau tidak memberatkan kalian, aku suruh kalian bersiwak semua. Nah, mungkin sudah dizenderkan menjadi gosok gigi dan lain sebagainya, kan seperti itu. Padahal makna siwak dengan gosok gigi beda lagi, kan seperti itu. Kalau gosok gigi itu kan istilahnya medisnya aja kan begitu. Kalau siwak kan itu ada ajarannya Nabi. Bukan berarti siwak itu pakai baju digituin, bukan. Itu siwak yang asli. Atau sunnah Rasul itu banyak sih yang laku, ya. Apa? Nikah, betul gak kira-kira? Itu laku banget sunnah Rasul tuh. Udah situ pengen. Betul gak? Udah 2 pengen. Itu laku banget sunnah Rasul tuh, di mana-mana direbutin. Ya. Coba itu sunnah Rasul yang paling laku. Kenapa? Karena di Indonesia nggak berat seperti di Mekah. Di Mekah itu kan wanita harganya mahal banget, ya. Iya, di Mekah di Arab tuh mahal Pak ini. Ini ke Mekah aja.
Jadi kalau laki tidak mempunyai perusahaan yang besar ini nggak bisa membuat sana. Makanya usia 40, 50 perjaka semua, kadang-kadang belangsak semua. Makanya mainnya kemana? Ke puncak. Lah puncak kan gampang, ya tinggal kikuk jadi kayak begitu. Ya kan ada tuh kampung Arab, yang penting asal itu jadi di sana. Penghulunya udah ada, ininya udah ada, kan begitu. Cuman daerah mana saya juga lupa kan begitu ya. Pokoknya di situ udah bukan rahasia lagi. Tapi memang mahal. Tapi di kita gimana? Alhamdulillah. Ya, yang penting udah sama-sama ikhlas, pokoknya jadi. Itu yang lagu. Lalu bagaimana sekarang kita persoalannya? Obar Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Sunnah yang sangat dibawakan ini supaya kita nggak rusak ibadah kita apa? Baul. Katakanlah buang air kecil. Itu banyak juga yang masih salah. Buang air kecilnya berdiri. Masya Allah. Pakai celana panjang, pakai sleting lagi, kan begitu ya. Cuman gegel doang, begitu doang ya. Akhirnya begitu selesai, ya pembersihnya nggak bagus, kita masukin aja ke dalam tuh, ya kan? Ternyata tret aja keluar lagi, kan begitu. Nah, yang sedihnya apa? Hubungan dia dengan istrinya, katakanlah dia mempunyai satu hubungan intim, itu menjadi satu hal kanker payudara. Karena apa? Sisa air seninya itu, kan begitu. Makanya perempuan banyak yang sakit dalam itu begitu. Dari cross check buang airnya nggak benar. Betul nggak kira-kira? Ya. Itu kadang-kadang ini fikih gitu loh. Istibroknya nggak ada. Padahal kan sunahnya jongkok. Jongkok. Apa yang praktikin apa nggak usah nih? Iya, karena toren kita kan ada keningnya di sini, diganjel dengan kaki yang satu. Itu akhirnya begitu saat kita keluar dibarengin dengan istibro, namanya ngedehem, sambil diurut, kan begitu. Baru keluar semua. Sambil diurut, kan begitu keluar semua, baru aman. Lah kalau masih ada sisa, kasihan ketika hubungan suami istri kan meninggalkan penyakit seni itu, terjadilah penyakit-penyakit dalam, kanker lah, apalah, itulah dan lain sebagainya. Masa itu yang kita khawatirkan. Lalu ud'itumun najaha minan nar wa ramaitu anfusakum ilaiha. Kamu menyuruh, kalau ke sana itu hati-hati masuk neraka, kan begitu. Tapi kamu sendiri melemparkan ke api neraka. Ya, nggak mau istilahnya berbuat sesuatu yang salah, dia sendiri tidak sadar berbuat kesalahan. Ini yang kita khawatirkan. Terus banyak lagi persyaratan doa. Minimal bagaimana cara kita di dalam bertasbih, di dalam mengisi komponen diri kita. Ketika 3 anggota ditanya di dalam kubur, yang pertama pendengaran kita, yang kedua pandangan kita, yang ketiga fuad, hati kita. 3 anggota ini jagalah supaya dengan beriman akan menjadi jelas ibadah kita. Insya, jangan sampai 3 anggota telinga, pandangan dan hati ini berseberangan semua. Kalau sudah berseberangan gimana? Kita akan tidak kompak di dalam ibadah tadi. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang kan ya untuk bertasbih ini kan ketika kita ijazah ajaluhum, begitu saat akhir maut itu kita diajarin sama saudara la ilaha. Ternyata sulit mengucapkan karena sel-sel kita ini banyak yang kagak jelas. Tapi bisa aja ditolong. Kenapa?
Karena kita malam fatahajat bihi nafilatalak. Nafilata itu dengan tahajud bisa nambel-nambel kesalahan kita. Nafilatalak. Semoga kesalahan kita ditambel sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ngucap la ilaha, dimudahkan. Sel kita itu akan serentak bersama. Tapi kalau sudah ngucap begitu ya udah jangan ulang-ulang lagi. Ya baru ngomong nih kita umpamanya dia lagi sekarat. Ajarin la ilaha, ternyata dia ngikutin la ilaha, udah. Walaupun dia masih nafas, dia aja berarti udah nyebut. Ini mah masih dipaksa lagi. Ya mana sakitnya bengek lagi kan begitu. Kasihan. Udah saat akhir yang disebutnya itu. Jadi mudah-mudahan husnul. Jadi kan tujuan kita gitu. Ngucap subhanallah gampang ketika kita masih ada nafas kita. Tapi saat mau meninggalkan ruh itu yang berat. Saya berdoa jamaah di sini gampang mengucapkannya semua. Ala hazinal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim lil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li. Barangkali ada yang kurang jelas, monggo. Saya kira mau nanya buru-buru mau ngoper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iman itu hanya Allah yang mengetahui. Betul. Itu daripada itu adalah iman. Iman ini kan ada yang abstrak, ini hanya Allah yang mengetahui. Betul. Iman itu juga berbagi, artinya Betul. Kan dan iman itu juga ada standarnya. Betul. Ada yang karena ilmunya dan karena amalnya. Betul. Menghadapi yang sekarang ini, bagaimana kita menguatkan iman ini supaya kita tidak terpengaruh dengan Kondisi. Barangkali ada lagi. Ini yang tadi semangat jalan. Mau ngasih mic dong. Saya menjawab yang pertama adalah iman itu yazidu yankusu. Iman itu peraturannya bisa naik, bisa turun. Maksudnya iman itu nggak begitu. Iman standar. Maksudnya yazidu minat ta'ah yankusu minal ma'asok. Iman itu naiknya karena jadi taatnya hebat. Menurunnya iman itu bisa menurunkan kadar maksiat. Kita nggak bakalan maksiat karena iman. La yazni zinaan ilal mu'minan. La yazni zinaan ilal mu'minan.